wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, insyaallah saya akan melanjutkan kembali yaitu penjelasan dari buku Makharijul Huruf dan Sifat Huruf Nazom Jajariyah. Ini adalah halaman yang ketiga. Kita akan coba menjelaskan halaman yang ketiga. Nah, ini makharijul hurufi sab'ata asyar alladzi yakhtaruhu man ikhtabar. Nah, ini kita akan menjelaskan dalam syarah muqaddimah Jazariyah. Ya, pengarangnya itu Syekh Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria Al-Ansari atau terkenal dengan Zakaria Al-Ansari. Makharijul huruf, ya, kita akan jelaskan. Kita baca dulu ininya syarahnya sedikit. Makharijul hurufi sab'ata asyara makhrajan alal qawli alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Dzalika min ahlil ma'rifati biha kal Khalil bin Ahmad wa sittata asyara ala qawli Sibawahi bi isqati harfil jawfi wa arba'ata asyara ala qawlil Farra bi isqati dzalika wa ja'li makhrajin nuni wal lami war ra'i makhrajan wahidan wa hasriha fiha dzikra takribin wa illa falikulli harfin makhrajun. Nah, itu tadi kita telah memberi syakalnya. Sekarang kita menjelaskan tentang makharij bab yang ini, bait yang ke-9 syarahnya. Makharijul hurufi, tempat-tempat keluarnya huruf itu sab'ata asyara, ada 17. Makhraj alal qaul, atas pendapat, alladzi yakhtaruhu, yakhtaru dipilihnya, hu-nya dipilihnya oleh siapa? Oleh alladzi. Ya, dipilihnya oleh siapa? Oleh Imam Syekh Jajariyah. Man ikhtabara, dari orang yang menelitinya atau orang yang waspada. Dzalika min ahlil ma'rifati biha kal Khalil bin Ahmad. Jadi pendapat yang 17 tadi itu min ahlil ma'rifat, dari orang yang ahli di bidangnya ma'rifat, seperti biha kal Khalili bin Ahmad, seperti Imam Khalil bin Ahmad. Nah, Imam Khalil bin Ahmad ini mengatakan bahwa makharijul huruf itu ada sab'ata asyara, ada 17. Nah, berarti ada pendapat lain selain yang 17. Betul, ada pendapat yang lain, ya. Yang 17 inilah yang masyhur, sehingga dipilihlah alladzi yakhtaruhu, dipilihlah oleh Imam Sibawayh, ya. Oleh Imam Jajariyah, dalam bait Jajariyah sab'ata asyar, 17. Ya. Ada yang mengatakan 17, ada. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan makhraj huruf itu bukannya 17, ada 16, ya silahkan. Pendapat siapa? Wasitata asyara ala qauli Sibawahi. Ya, jadi yang mengatakan 16, ya, wasitata asyara dan 16. Pendapat yang mengatakan 16 yaitu ala qauli Sibawayh, menurut pendapat Imam Sibawayh, dan pengikutnya mengatakan ada 16 makharijul huruf itu, bukan 17. Bi isqati harfil jawfi, dengan menghilangkan huruf jauh. Jadi makharijul huruf itu ada 17, salah satunya makhraj jauh. Nah, makhraj jauh itu dia punya huruf ada 6, tapi makhrajnya 1. Jauh itu ada 3 hurufnya, yaitu huruf mad, alif mati sebelum fathah, ya, kemudian waw mati sebelum dhamma, ya mati sebelum kasrah, atau huruf mad. Tapi makhrajnya 1 jauh itu. Dihilangkan 1, jadi 17, yang 17 jadi 16.
Jadi huruf jaub kata Imam Sibawayh tidak ada. Makanya menurut Imam Sibawayh ada 16. Kemudian pendapat lain wa arba'ata asyara, pendapat yang lain mengatakan ada 14. Siapa ini yang mengatakan 14? Yaitu alal qaulil faro, atas pendapat al-qaul itu pendapat al-faro, Imam Faro. Imam Faro mengatakan biisqati dzalika wa ja'lu makhrajin. Imam Faro mengatakan ada 14. Ya. Biisqati dzalika wa ja'li makhrajin, yaitu dengan menghilangkan dan menjadikan makhraj makhrajin nuni walami warai, makhraj nun, lam dan ro, makhrajan wahidan, satu makhraj. Nah, kalau misalkan yang 17 tadi Imam Khalil dan Imam Sibawayh mengatakan nun, lam dan ro ini beda makhraj. Tetapi menurut Imam Faro disatukan makhrajnya, berarti hilang. Nah, dihilangkan 3 makhraj. 17 dikurang 3 nun, makhraj lam, makhraj ro, jadi 17 dikurangi 3 jadi 14. Nah, inilah nanti yang membedakan di mana ketika kita belajar tajwid, yaitu di izgham mutamasilen, izgham mutajanisen atau izgham mutaqariben. Nah, di sini nanti penjelasannya di nun, lam dan ro. Apakah ini termasuk satu makhraj atau hanya berdekatan makhraj? Nah, yang jelas menurut Imam Faro ada 14 dengan menyatukan satu makhraj nun, lam dan ro. 17 dikurangi 3 jadi 14. Inilah penjelasan tentang perbedaan makhraj. Jadi ada yang 16, ada yang 17, ada yang 14. Yang dipegang atau diambil oleh Imam Syekh Jajariyah di dalam Nazm Jajariyah, yaitu pendapatnya Imam Khalil bin Ahmad, yaitu yang 17. Nah, ini adalah nama lengkap Imam Khalil wal Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, yaitu Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, Syekhun Sibawayh, gurunya Imam Sibawayh. Sedangkan Imam Faro nama lengkapnya itu Abu Zakaria Yahya bin Ziyad. Nah, ini penjelasan yang tadi. Ini ada di dalam syarah Muqaddimah Jajariyah Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria Al-Ansari, atau syarah Muqaddimah Jajariyah Zakaria Al-Ansari. Tinggal dilihat saja di kitabnya, kitab syarah Zakaria Al-Ansari. Ya. Nah, ini arti yang tadi kita jelaskan. Arti yang tadi kita jelaskan ada di dalam buku Makharijul Huruf, tinggal dibaca saja di sini. Pendapat-pendapatnya kita baca saja. Perbedaan tentang makharijul huruf dan adapun tempat keluarnya huruf, maka berbeda pendapat tentangnya. Maksudnya tentang ulama berbeda pendapat tentang makharijul huruf. Menurut Imam Sibawayh dan pengikutnya, makharijul huruf ada 16 huruf dengan menghilangkan huruf jauh. Sedangkan menurut Imam Faro dan pengikutnya, makharijul huruf ada 14 dengan menjadikan huruf nun, lam, ro, nun, lam, ro dalam satu makhraj. Dan menurut Imam Khalil ada 17. Dan pendapat Imam Khalil inilah yang dipilih oleh Syekh Jajari dengan memberi isyarat ucapan alal ladzi yakhtaruhu man ikhtabar. Jadi Syekh Jajari mengatakan alal ladzi, atas, ala atas, alladzi yang. Jadi ada kata-kata kaul, alal qaulil ladzi mestinya, ya. Ya, alal qaulil ladzi. Nah, seperti itu kalau terjemah maknawinya. Atas pendapat yang yakhtaruhu dipilihnya oleh Imam Sejajariyah, yaitu ucapan yang memilih pendapat itu yaitu dengan pilihan Syekh Khalil bin Ahmad. Jadi pendapat Syekh Khalil bin Ahmad lah yang dipilih oleh Imam Jajariyah, karena inilah yang 17 adalah yang termasyhur. Tadi Imam Abu Zakaria Yahya bin Ziyad bin Abdullah bin Manzur bin Marwan Al-Aslami Ad-Dailami Al-Kufi Al-Faro. Ini nama lengkap Imam Faro nih.
Imam Faro nama lengkapnya nih. Kemudian Abu Abdurrahman. Nah, Abu Abdurrahman Al-Khalil bin Ahmad bin Amru bin Tamim Al-Farahidi Al-Azadi Yahmadi. Ini nama lengkap Imam Khalil bin Ahmad ya. Imam Khalil bin Ahmad yang mengatakan makhraj huruf itu ada 17. Kemudian makharijul huruf ini menurut kitab Hidayatul Mustafid fi Ahkamit Tajwid karangan Syekh Muhammad Al-Mahmud radhiyallahu anhu. Kam hiya adadu makharijul huruf? Kam, ada berapa? Hiya adadu makharijul huruf, bilangan tempat keluarnya huruf. Hiya sab'ata asyara makhrajan alal mukhtar, yaitu ada 17 makhraj alal mukhtar yang dipilih. Kama mawdi'an lihadi sab'a asyara makhrajan. Berapakah tempat untuk ke-17 ini? Laha baginya khamsatu mawadi, ada 5 tempat. Pertama al-jawfu, yang kedua halku, wal lisanu, yang ketiga wasyafatani, 2 bibir, wal khaysum. Nah, ini bukan ha tapi pakai kha nih, ada titiknya. Wal khaysum yaitu pangkal atau rongga hidung. Ya, pangkal rongga hidung. Jadi ini menurut kitab Hidayatul Mustafid, makharijul huruf yang 17 itu memiliki 5 tempat. Yang 5 tempat ini yaitu jauf, wal halku tenggorokan, yang keduanya wal lisanu, yang ketiganya lidah lisan, yang keempat syafatani 2 bibir, yang kelimanya khayshum yaitu rongga hidung ya. Untuk mempersingkat waktu kita ringkas yang tadi supaya jelas, yaitu jumlah makharijul huruf itu ada 17 ya, seperti yang telah tadi kita jelaskan. Pertama, yang 17 itu adalah al-jauf. Nah, kita perhatikan mana aja al-jauf. Jauf mempunyai satu makhraj, hurufnya ada 3. Alif, ini bukan waw iya tapi wawnya sukun, iya-nya juga sukun. Waw mati sebelumnya domah, ya mati sebelumnya kasroh, atau disebut juga huruf mad ya. Jadi jauf itu khusus huruf mad. Nah, sedangkan nanti kita jelaskan ya. Jauf ada 1 makhraj. Yang kedua al-halqu, halq tenggorokan. Tenggorokan ada 3 makhraj. Ada 3 makhraj, hurufnya ada 6. Hamzah, ain, ha, ogin, kha. Hamzah aqsal halqi, wastal halqi, adnal halqi. Nah, dibagi kepada 3. Kemudian yang ketiga al-lisan. Nah, ini yang paling banyak. Lisan itu mempunyai 10 makhraj. Hurufnya ada 18. Nah, ini tinggal kita nanti baca aja. Qaf, kaf, jim, shin, ya, dhad, lam, nun, ra, ta, dal, ta, sa, dal, dha, sin, zai, dan shad. Ini makhraj lisan atau makhraj lidah. Ada 10 makhrajnya. Kemudian yang keempat asyafatan atau asyafatain atau 2 bibir. Itu punya 2 makhraj, hurufnya ada 4. Fa, ba, mim, waw. Nah, kemudian yang kelima al-khayshum. Al-khayshum ada 1 makhrajnya. Hurufnya ada 2, huruf gunnah yaitu nun dan mim. Nah, kenapa ini mim dan waw ada di 2 bibir, kemudian ada di jauf? Hati-hati. Untuk syafatain atau 2 bibir itu mimnya berharkat ya, berharkat bukan sukun. Hak patah kasroh domah, yang penting berharkat. Wawnya juga sama. Maksudnya waw ya. Waw nih di sini ada ini waw, ini waw. Yang satu jauf, yang satu syafatain. Maksudnya waw bukan mim ya, maaf. Kalau wawnya waw mad, waw sukun sebelum patah, sebelum doma, itu namanya mad atau bi'i ya maksudnya. Sedangkan kalau dia berharkat patah, wa atau kasroh, wi atau domah wu, dia menjadi makhraj syafatain atau dua bibir. Ya, perbedaannya di situ. Ketika dia menjadi huruf mad, wawnya bersukun, sebelumnya domah, maka waw ini makhrajnya jauf. Tetapi kalau dia berharkat fathah, kasroh atau domah, maka dia jadi makhraj syafatain, 2 bibir. Ada lagi yang sama, ya dengan ya di sini nih. Nah, ya makhrajnya.
Ada yang satu jauf, yang satu lisan. Ya, iya nih. Perbedaannya sama. Kalau jauf itu huruf mad, ya ingat ya. Ya sukun sebelumnya kasroh. Tetapi ya ini berharkat. Ya, yu. Ya patah, ya kasroh, ya domah. Ketika dia sukun sebelumnya kasroh atau mad, maka masuk jauf. Tetapi kalau dia berharkat patah, kasroh atau domah, dia jadi makhraj lisan. Nah, ini perbedaan ya, ini kan ada iya juga. Ini wau, di sini juga ada wau ya. Itu nanti dilihat. Kalau di huruf mad berarti kejauf, kalau dia berharkat berarti huruf wau-nya syafatain atau ya-nya makhraj lisan. Nah, nanti kita lebih jelaskan lagi ya, ini sementara saja. Kemudian kita total. Ya, kita total ada nggak 17 ya. Jauf satu, nih jauf satu makhrajnya. Kemudian yang tiga apa? Halq, tenggorokan, halq. Kemudian yang 10 lisan, lidah. Ya, 10 lidah. Syafatain, nih syafatain ada 2. Kemudian yang terakhir makhraj khaisum ada 1. Nah, ini kalau dijumlah ada 17. Nah, inilah pendapat Syekh Imam Jazari. Kemudian ada juga di dalam kitab Hidayatul Mustafid yang tadi kita jelaskan ada 17. Nah, untuk ini bait yang ke-9, alhamdulillah ya sedikit banyak telah kami jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan kembali ke halaman berikutnya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.